Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sallallahu ali alaihi Sayyidina wasallam. Muhammad. Izin bertanya Bu ya. Ini pertanyaan titipan Bu ya. Orangnya tidak berani tanya sama Bu ya. Bagaimana hukumnya menurut Islam bila usaha yang tadinya usaha dari orang tua dipercayakan kepada satu orang anak? Selanjutnya ketika anak itu semakin lama gitu, karena sudah merasa memiliki usaha itu, dia tidak mau lagi berbagi dengan saudara-saudaranya. Kemudian usaha itu konversi Bu ya. Jadi konversi itu berpindah ke usaha yang lain, tapi dari usaha yang lama. Hanya semuanya pindah sampai dengan nama perusahaannya pun diganti dengan nama pribadi gitu, nama keluarga pribadi. Itu bagaimana hukumnya menurut Islam? Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting untuk kita jadikan bekal dalam hidup itu kan dengan manusia adalah urusan-urusan keuangan, transaksi, bisnis adalah kejujuran. Kejujuran. Dan di dalam Islam ada hukum-hukum itu untuk membatasi agar orang tidak keluar dari rel, lalu berbuat zalim. Rambu-rambu hukum itu seperti itu. Diadakan agar orang tidak keluar dari rel lalu berbuat zalim dalam transaksi. Sebuah contoh, ini menjadi kesalahan yang menjadi kaprah, menjadi biasa. Harus kita sebutkan, termasuk ini babnya gini. Kita harus semakin dekat dengan syariat, maka itu menjadi indah hidup Anda. Orang dewasa yang sudah punya akal, jika bekerja di tempat orang lain, jika itu tanpa ada transaksi, maka sesungguhnya itu gratis. Anda datang ke tempat saya, tiba-tiba langsung Anda nyuci baju dan sebagainya. Saya tidak wajib ngasih gaji kepada Anda, karena tidak ada transaksi antara Anda dengan saya. Sebentar dulu. Tapi kalau ada anak kecil, tiba-tiba tempat saya wajib menggaji. Karena anak kecil tidak bisa diajak transaksi. Berarti saya, kenapa saya menggunakan dia? Kalau bukan karena saya memerlukan tenaganya. Berarti yang salah saya, kalau biarkan dia. Makanya saya selalu bilang, kalau saya naik becak, saya akan tanya berapa harganya, biayanya. Kalau Anda tidak salah, Anda yang nyesel nanti. Giliran dikasih, kata, oh mahalan, kenapa tidak? Tanya berapa dari sini sana becak, oh gampang Pak, kalau gampang gratis loh ya. Saya ngomong gitu. Biarpun nanti setelah tawar-menawar kita nambah, jangan pelit-pelit amat dong. Tukang becak itu Masya Allah berat, kalau dibalik Anda suruh becak, nggak kuat Anda. Anda jangan dolim sama tukang becak, tapi saya harus ngajari fikih. Saya nggak mau termasuk yang dari mana, dari bawah ke kereta itu ngangkat, saya nggak mau berapa dulu dong. 20 ribu, biarpun nganti 100 ribu babnya beda, berapa dulu? Daripada hatimu gelo, hati kita nyesel. Karena salah kita nggak bertanya, transaksi itu penting. Nah, transaksi itu penting. Banyak ini saya sebutkan, makelar. Makelar tidak bengat ngangkat harga. Kalau Anda ngangkat harga, misalnya, saya menawarkan barangnya si A. Orang ini harganya sih 70 ribu, saya tawarkan jadi 100 ribu. Duitnya dia, bukan duit saya. Ini banyak kesalahan di masyarakat yang terjadi tanpa disadari. Karena apa? Kalau kita sadar, nggak ada konflik. Nggak akan ada marah, nggak ada kita suudon sama tukang becak. Gara-gara gedung kaget saja, ya Allah diputerin ya. Padahal memang baru gedung baru ini, sehingga kita kaget. Ya Allah diputerin, dipikir kita dibohongi sama tukang becak. Padahal tukang becaknya jujur banget. Cuman karena kita lama nggak pulang, rumahnya jadi gedung tinggi, kayaknya bukan rumah jalan saya. Sudah suudon sama tukang becak. Loh kenapa suudon sama tukang becak? Karena memang banyak juga yang dibohongi. Loh berarti kan kenapa? Padahal bukan bohong, karena nggak ada tawar-menawar. Transaksi itu benar penting. Saya kasih mukadimah. Saya pinjam duit kepada Anda, saya gade sawah saya. Anda yang garap, berarti kapan saya bisa bayar utang kalau sawah saya Anda garap? Ini terjadi di masyarakat. Susah dihentikan karena kesadaran fikihnya kurang. Seorang anak bekerja kepada ayah, miliknya ayah kalau dia sadar.
Seorang anak bekerja kepada ayah, kalau perusahaan ayah miliknya ayah. Anak kan sudah sadar. Sampai kapanpun juga miliknya ayah. Cuman saudara juga paham dong, yang ngedegeng abangnya kok kenapa ribut. Jangan-jangan maksud hatinya pada nggak bener ini. Paling tidak dihargai dong abang yang telah memberi istri menggedekan bisnis, ada penghargaan dong, bagaimana ini. Mungkin dulu waktu dengan ayah aset cuma 500 juta, sekarang diambil abang menjadi 2 miliar. Lumayan dong, menjadi gede. Masa abang dibiarkan begitu saja? Di sisi lain abangnya nggak boleh seenaknya, diam-diam langsung merubah namanya. Nah ini perlu kejujuran, saya tidak tahu ceritanya kayak apa. Ini kita kembalikan kejujuran. Kalau memang betul pada dasarnya, selagi betul itu usaha modal dari abah, dari ayah, sang abang yang pertama merawat. Kemudian dia juga bisa mengambil bagian layaknya sebagai gaji ujratul mithil, gaji yang sewajarnya, ya miliknya ayah. Kalau ayah meninggal diwaris oleh semuanya. Dan kalau membuat perusahaan yang lain, ya tergantung modal dari siapa. Kalau modal pinjam dari ayah, perusahaannya dia murni, karena pinjam itu sah. Tapi kalau duitnya ayah, dibuat perusahaan baru, perusahaan ayah. Saya kerja pada Anda, kemudian tiba-tiba saya kembangkan, adalah milik Anda. Tapi kalau saya pinjam uang pada Anda 1 miliar, saya buat bisnis, duit saya, tapi saya wajib bayar utang. Nah ini kita perlu tanya, transaksinya kayak apa? Sang anak dengan ayahnya. Di saat membuat usaha baru ini apa? Kalau buat usaha baru memang dari uangnya sendiri ya, makanya kita juga jangan seudon, jangan-jangan dia buat usaha dengan nama, kalau bahasanya kan bahasanya sudah jelas menuduh, bahwasanya dia buat usaha dirubah dengan nama, persoalan kan miliknya ayah. Padahal belum tentu, bisa jadi dia dipinjemin sama temennya, karena dia punya nama. Bisa bisnis, bisa ngedekin bisnis, bisa ada temennya, yuk kau istri aku, kamu kayaknya ahli dong, aku kasih duit, kasih modal. Cuman karena saudara memang dalam dunia peninggalan itu memang setannya gede-gede, dunia waris ini. Sehingga orang, setan bisikkan, tuh, itu ngambil duit dari usaha abah tuh sampai gede tuh. Nah, coba tanya ke Buya sana. Bisa jadi gitu, Kak. Setannya nyuruh tanya. Jadi tidak tahu yang sesungguhnya seperti apa. Saya ingin tahu hakikatnya. Kemudian harapan kami adalah, yuk damai deh. Dari abang, jujur seperti apa. Dari adik-adiknya, hargai dong perjuangan abang. Jangan sampai, wah, kan diwaris semuanya. Sampai abangnya yang capek, nggak mendapatkan apa-apa. Hati Anda itu di mana? Nggak ada hukum fikihnya. Ada hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Dia baik, kenapa Anda balas dengan baik? Ada aturannya dong. Cuman kadang-kadang urusan waris itu, Masya Allah, setannya gede. Rebutan waris bukan saja duitnya banyak. Si fakir, si melarat pun rebutan meja patah kaki sama kasih robek. Yang penting aku masuk neraka jahanam. Ini kan rebutan waris. Tidak orang bodoh, orang alim pun rebutan waris. Kiai meninggal dunia, ninggalkan anak, kiai-kiai muda 2. Rebutan kantin pondok, gak beres-beres. Itu hati-hati. Tolong ini, karena ini ada urusan peninggalan, suruh datang ke Buya, rame-rame, saya akan kasih wawasan. Kejujuran dari abangnya yang ngerjakan, bagaimana selama ini kerjamu. Kalau mengatakan, Buya, murni saya kerja. Kita bisa hitung aset yang dari waktu kamu pegang sampai hari berapa, yuk kita hargai, semua dipakai. Dari 500 menjadi 2 miliar, oke lah. Untuk kamu mungkin 500 juta, oke lah, kamu yang berjuang. Penghargaan, selebihnya diwaris. Bisa saja. Namanya hukum lebih agung dari fikih. Namanya wasulhu khair. Damai lebih utama daripada hukum fikih. Allahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.